atur sebagai live streamer nih, sebagai Meli yang punya channel, Meli bisa atur. Misalkan Meli mau bikin kalau nyumbangnya di atas 20.000, nanti dibacain pesannya apa gitu. Nah, pesannya itu mereka masuk via situ, Mereka bayar 5 juta. Mau nggak mau Meli harus ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa kembali, dan kembali kita berbincang membahas apa-apa yang kita saat ini menonjol di dalam kehidupan kita, tapi menonjolnya dalam arti kata tanda kutipnya gitu. Okay. Alhamdulillah saat ini Umi sedang bersama dengan Melisa. Apa kabar Melisa? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah. Jadi cuaca panas, tapi kadang juga hujan, ya. Kita lagi hujan nih sekarang Umi. Ya, kita sekarang lagi hujan ya. Mudah-mudahan panasnya sudah berganti dengan hujan. Amin, amin. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas judi online, judi online. Alhamdulillah, judi online yang saat ini demikian marak di masyarakat kita, dan seolah-olah untuk orang yang sedang kepepet tanda kutip, kok ada ini ya, ada cara seperti ini untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Dengan cara yang gampang, gitu ya. Apakah seperti itu? Narasumber kita Melisa, insya Allah termasuk generasi yang jadi incaran daripada judi Betul, online. Ayo kita mulai ya. Gimana Melisa? Gini dari mana sih asalnya judi online itu kira-kira? Sebenarnya judi online itu sih lebih kayak versi modernnya nih dari judi yang udah ada sebelumnya gitu. Sekarang kan semuanya serba online, ya kan Ya, jadi why not judi online gitu. Adanya di situ. Nah, saat mereka muncul awal-awal itu memang nggak banyak peminatnya Ya pastilah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum jelas gitu. Nah, mereka itu target mereka itu pinter Jadi mereka itu targetnya orang-orang yang memang menengah ke bawah rata-rata secara ekonomi gitu. Jadi kan orang-orang yang memang sangat butuh, sangat apa. Jadi bukan orang yang duitnya nganggur gitu ya, terus dibuat main-main gitu, bukan? Bukan. Tapi yang disasar justru orang yang punya butuh uang. Punya kebutuhan. Punya kebutuhan gitu. Nah, judi secara tidak online aja memang kan sudah nggak boleh ya ya. Ya nggak boleh. Haram dan ilegal pula secara hukum ya ya di Indonesia. Nah, yang Meli bingung nih sekarang, kenapa masih berjalan terus gitu Tidak ada tidak ada larangan dari negara. Gitu. Cuman dibilang tidak boleh. Gitu. Tapi tidak ada penyecaran khusus kemananya ini. Mereka tuh siapa, di sebelah mana yang bikin, siapa-siapa aja gitu. Karena mereka bisa beriklan dengan bebas kok gitu. Dan yang lapor juga mungkin kagak ada ya? Iya, mungkin juga mungkin juga nih, Meli kurang tahu sih kalau yang lapor gitu. Jadi artinya ini ada sesuatu apa ya? Kalau dibilang pekerjaannya ya nggak tepat juga ya. Kalau dibilang hiburan juga nggak tepat juga ya. Nggak bisa dibilang hiburan lah kan kita ngabisin duit di situ. Nah itu dia. Jadi prakteknya kayak apa? Mereka itu basisnya website Jadi mereka aplikasi pun yang di handphone itu dia tetap aja basisnya dari web. Jadi kita login ke dalam website yang udah disediain linknya, kita bikin akun di situ terus kita sistemnya top up deposit.
Top up deposit. Uang. Jadi Umi kalau mau main di situ, Umi harus top up uang dulu di situ. Ya jangan Umi dong, naudzubillah Iya, min ya dzalik. Si Fulan kalau misalkan mau main dia harus deposit uang. Minimalnya kalau nggak salah ada yang beda-beda sih setiap website itu beda-beda. Ada Berapa yang kira-kira? 10, ada 10.000. Oh, 10.000 ada. 10.000 pun ada. Bener-bener yang disasar menengah ke bawah. Iya, jadi mereka tidak ada batasan misalkan minimal depos 100 gitu, 100.000 gitu, enggak. 10.000 pun bisa gitu. Habis didepositokan kemudian main di dalam. Jadi bank gelap dong. Ilegal. Gitu sistemnya ilegal. Misalkan sekali mencet atau muter slotnya itu gitu kan, jadi yang pakai 1.000 nomor itu. Ya. Terus? Nah, sekali dia pencet kan dia muter tuh Nah itu misalkan taruhannya mau berapa? 1.000 kah? 2.000 kah? Diambilnya dari deposit itu. Kalau sudah diambil, terus ambil nih. Gimana cara menentukan pemenangnya? Meli jujur ya, Meli juga nggak tahu persis gimananya gitu ya karena ya alhamdulillah Meli pun belum pernah menyentuh itu gitu. Cuman kalau sekilas ngelihat di internet gitu dia kayaknya kalau ada yang lambangnya sama berapa gitu segaris atau ada apa yang khusus gitu dia dapat uang dari situ. Nah Umi ketawa kan? Umi kebayang nggak saat judi yang belum online aja nih ya itu bisa disetting siapa yang menang, berapa menangnya nominalnya untuk mendapatkan yang dibilang katanya bonus judi sekian gitu. Itu kan sulit ini kan bonus misalkan bonus menang kalau misalkan dapat 3 gambar yang sama dapat 100 juta gitu. Yang tidak online aja kemungkinannya aja kecil karena itu disetting sudah. Mesinnya sudah disetting Begitu kenapa orang masih tertarik ya? Nah itu jadi kurangnya kurangnya pengenalan dalam bentuk agama ataupun dalam bentuk edukasi terhadap judi online ini terhadap mereka gitu Jadi kalau misalkan Umi lihat orang-orang ini yang menengah ke bawah semuanya kepepet nih masalah ekonomi gitu dia rela deposit misalkan uangnya cuma 20.000 uangnya itu aja nih si Fulan ini deposit gitu uang itu perlu untuk yang lain-lain dengan harapan dijanjikan oleh marketing si judi online ini itu bisa jadi ada marketingnya? Ada marketingnya. Mohon maaf ya wanita-wanita yang berbadan auratnya tidak tertutup dipasang di internet begitu. Ayo judi online apa segala macam. Wanita dan gambarnya itu kartun. Gitu, kartun. Nah, kadang ada juga yang dikirimnya via WhatsApp. Tiba-tiba aja kita dapat WhatsApp nih dari nomor yang kita nggak kenal gitu Terus dia bilang katanya pasti gacor link judi ini gitu. Kita klik, buka, tertarik, gitu kan jadinya. Marketing mereka tidak mau masuk ke marketing yang legal, YouTube misalkan, TV, iklan TV itu nggak mau dia masuk. Dia masuk ke cara yang begini, gitu. Cara misalkan ada di YouTube itu yang namanya live streamer Umi tahu live streamer? Apa itu? Live stream itu misalkan Umi nge-live di YouTube gitu kan. Umi disebutnya live streamer gitu. Jadi Umi ditonton langsung di YouTube. Orang-orang ini bisa nonton Umi langsung gitu. Umi live. Nah, Umi disebutnya live streamer. Nah, di live streamer ini kan banyak ya ya, nggak cuma dalam hal agama gitu kan. Mereka ada yang dalam hal game, dalam hal pembahasan olahraga dan lain-lain, gadget dan lain-lain. Mereka juga sama, mereka cari untung dari live tersebut gitu loh Nah, judi online itu masuk di situ Dia
aku live nih gini kan. Misalkan aku live. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa segala gitu. Nah saat live itu Meli menampilkan satu link di mana orang-orang bisa berdonasi terhadap Meli gitu. Jadi orang klik link itu, misalkan dia mau donasi 10.000, 20.000, itu nanti akan ditampilkan di layar YouTube-nya Meli yang lagi nge-live gitu loh. Oh misalkan, oh si bapak ini, bapak A telah menyumbang sebesar 10.000 gitu kan. Nah itu Meli bisa atur sebagai live streamer nih, sebagai Meli yang punya channel, Meli bisa atur. Misalkan Meli mau bikin kalau nyumbangnya di atas 20.000, nanti dibacain pesannya apa gitu. Nah pesannya itu mereka masuk via situ mereka bayar 5 juta, mau nggak mau Meli harus ikut baca gitu, tulisan itu akan dibaca otomatis gitu loh Dan Meli sebagai orang yang live streaming nggak bisa stop itu, karena itu udah peraturannya. Meli udah bikin perjanjian, saat dia donasi 20.000 ke atas, pesannya itu akan dibaca otomatis. Ada robotnya yang ngebacain, bukan Meli yang bacain gitu loh. Ada robotnya yang ngebacain. Nah itu jadi dia donasi 1 juta gitu kan, misalkan donasi ke Meli, dapat uangnya nih, sudah pasti itu haram gitu, karena dari mereka dari judi online gitu kan. Nah tapi tetap aja mereka dapat itu, dibacain. Semua yang lagi nonton live-nya Meli otomatis baca itu. Dijamin 5 kali keuntungan. Siapapun yang lagi nonton live Meli yang memang lagi ekonominya sulit, siapa yang tidak tergiur? Caranya begitu. Terus kalau misalnya diterusin lagi, kalau sudah ada pernyataan seperti itu, terus orang ikut, terus mau diapain itu duit? Uang yang Meli dapat gitu dari itu. Ya kalau misalkan memang kita mempunyai nurani yang merasa itu uang haram gitu ya ya pastinya kita harus putar balik lagi dong Nah ya kan putar baliknya itu kan ya entah itu karena yatim atau apa, yang penting kita tidak makan atau tidak apapun dari uang dan itu. Dan itu pun juga bukan suatu hal yang bagus, bukan suatu yang dibenarkan oleh agama. Iya, memang gitu Itu sulitnya di situ, karena mereka masuk marketingnya via situ. Tapi rata-rata kalau memang tentang live streaming agama, mereka nggak mau masuk karena mereka tahu nggak akan ada yang klik, udah pada tahu semua gitu. Jadi mereka menargetkan yang orang-orang yang suka nonton misalkan lucu-lucu gitu loh orang yang bikin, kan banyak ya ya orang yang bikin YouTube lucu-lucuan gitu kan, saling ngeprank atau apa gitu. Nah biasa di situ di komen YouTube pun mereka nongol, dan itu tentu kemudian menghabiskan waktu bisa berjam-jam ya. Iya jelas itu. Dan kemudian itu di setel mesin juga? Enggak, jadi dari handphone nih dia sediain sistem kayak game, seperti game. Itu kenapa sekarang kedoknya dia itu bilangnya dia itu game online, padahal bukan. Itu yang menghancurkan nama game online tuh salah satunya itu, menurut Meli gitu. Karena dia ngakunya game online kemana-mana, padahal bukan. Itu judi online. Jadi dia kedoknya lewat game. Kita kan kalau ada aplikasi gitu kan di Play Store gitu, kita bisa download. Nah dia masuknya di situ. Kita download nih, totonya dia judi slot, kita deposit segala macam via online semuanya, dan segampang itu dari handphone. Dan itu nggak butuh handphone mahal. Pertanyaan Umi, ada nggak orang yang kaya karena judi? Oh ada kan hobi itu. Ada yang mereka mempunyai hasrat hobi pengen judi gitu loh. Emang hobi aja, demen aja gitu ngeliatnya. Ada. Bisa kaya karena judi? Yang bikin judi online bisa kaya. Kalau yang mainnya, Meli nggak yakin bisa. Ya karena sepanjang yang Umi dengar-dengar itu kan, katakanlah seseorang itu menang 1 kali, tapi setelah itu dia akan merasa ingin main lagi, dan akhirnya uangnya pun habis. Dan
dia pun akan berhutang dan dia pun akan habis-habisan. Itu karena dia merasa dia pernah menang nih, benar sekali menang, mungkin dikasih 10 kali lipat atau 5 kali lipat, besok bisa lagi nih, gitu dan dia akan menghalalkan segala cara karena dengan satu klik tombol dia bisa dapat 5 kali lipat. Dia merasa besok-besok saya nggak perlu kerja, saya begini aja gitu. Nah, problemnya jadi di situ saat dia merasa kok nggak berhasil. Banyak loh yang komplain ke pihak judi online tersebut. Jadi kan mereka juga ada call centernya nih customer service ya gitu-gitu. WA nih, pakai WA. Kok saya katanya dijanjin menang, totonya enggak. Coba lagi Pak, pasti deh bisa gitu. Coba lagi dong dia jadinya. Ya, gitu. Itulah sebabnya namanya judi apapun, judi dalam bentuk apapun, itu adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tidak ada orang yang juga akan terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara seperti itu. Ya, betul. Yang ada adalah orang yang terpuruk akan semakin terpuruk. Jadi dia akan tertipu. Dia akan tertipu dan yang sebenarnya bermain itu sudah tidak lagi akal sehatnya. Yang bermain adalah nafsunya. Aku bisa misalnya begitu ya. Dan akhirnya dia semakin terpuruk dan terpuruk. Nah, itulah sebabnya Umi tadi bertanya, apakah mereka ini main sekedar untuk bermain-main saja? Ternyata bukan lagi game online, tapi judi online. Nah, pemirsa, ternyata tidak mungkin ada seorang yang kaya, yang hidupnya tenang, yang hidupnya sukses, makmur karena judi. Bagaimanapun yang namanya hati nurani tidak bisa dibohongi. Dan kemudian dia semakin terperosok di dalam kehancuran. Karena itu tidak perlu bermain api. Bagi yang belum pernah berjudi, jangan pernah mencoba atau ingin tahu judi itu apa. Enggak perlu. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Enggak perlu pakai dalil pengen tahu. Supaya bisa tahu apa sih pikirannya orang judi. Enggak perlu tahu. Tidak perlu jadi ingin menjadi penjudi gadungan gitu. Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Betul. Enggak perlu. Sama sekali lebih baik menghindar. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa bermain api konsekuensinya terbakar. Bermain air konsekuensinya akan basah. Jadi udah lebih baik kita menghindarkan diri. Jadi carilah pekerjaan yang memang benar-benar halal, dihalalkan oleh Allah. Meskipun misalnya di belakang meja barangkali mencari pekerjaan itu agak sulit, tapi lebih baik bekerja dengan tenaga itu bisa, bekerja dengan pemikiran itu juga bisa, tapi jangan mengundang datangnya laknat Allah. Karena apapun itu, judi itu sejak dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini, dan insya Allah sampai akhir zaman, yang namanya judi ya tetap judi, yang namanya perbuatan haram ya tetap haram. Itulah sebabnya dilarang di dalam agama. Jadi agama kita sama sekali tidak memberi toleransi untuk perjudian. Bahkan disebut undian pun tidak boleh. Oh iya, betul Ya. Undian. Ya, karena undian itu abu-abu kan? Iya, nggak jelas dapatnya. Nggak jelas. Oh ini cuma undian kok. Nah, jangan mendekati. Nah, jangan mendekati. Betul, setuju Umi. Seperti itu. Oke. Ya, terus kalau menurut Meli, jadi gimana untuk kaum muda? Kaum muda ini supaya tidak tertarik atau tidak
tidak terseret dalam dunia judi online itu harus apa? Modalnya apa? Sikap hidupnya kayak apa? Begini ya kalau dibilang jangan terperosok atau apa, Meli rasa untuk zaman sekarang emang agak-agak sulit. Tapi itu bukannya berarti nggak bisa ya Memang kita harus mendekatkan diri lagi terhadap agama, dan memang harus ada pembelajaran dari masjid, lebih dekatkan diri ke kajian-kajian gitu Aku melihat sekarang kajian untuk anak muda itu kurang banyak dibanding kajian-kajian untuk misalkan parenting gitu. Terus udah gitu seperti kajian yang rata-rata dikeluarkan di masjid gitu ya ya. Meli rasa ada pentingnya juga kalau misalkan ngebahas kehidupan sehari-hari anak-anak muda sekarang dalam kajian tersebut, dan diberikan pembelajaran juga gitu bahwa ini tuh sebenarnya tidak boleh dalam sisi ekonomis ya kenapa nggak boleh, dalam sisi agamis ya kenapa nggak boleh gitu. Jadi mereka ada dua pandangan gitu nggak cuman hanya tentang agama aja yang disodorkan, tapi tentang efek terhadap kehidupan kedepannya juga seperti apa. Karena anak muda sekarang menurut Meli kepintaran beneran jadi mereka kepintaran maksudnya gimana nih? Gini kalau misalkan tidak dijelaskan dalam sisi non agamis, mereka nggak akan masa sih gitu loh Jadi mereka juga harus ada logisnya juga gitu. Secara logika penjelasannya kenapa game online begini. Kepintaran yang dimaksudkan gimana? Terlalu pintar gitu atau iya, menurut Mary seperti orang pintar gitu. Menurut Mary kepintaran gitu loh Jadi tidak cukup soal agama aja, soal logis yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari juga mereka wajib ngerti gitu loh. Wajib tertera, wajib paham gitu. Nggak bisa hanya menjelaskan begini, ya sudah gitu. Enggak, mereka akan nanya terus kenapa gitu. Sampai titik mereka iya gitu. Kalau begitu Umi menyatakan penting banget ya lingkungan pergaulan. Penting sekali Umi. Jadi kalau seseorang itu di dalam agama kita kan juga dinyatakan bahwa kalau kita ingin kita berbau wangi, maka bergaulah, berdekat-dekatanlah dengan penjual parfum. Iya. Tapi kalau kita ingin berbau anyir, ya berdekat-dekatlah dengan penjual ikan, penjual ikan ya. Atau kalau mau berbau seperti besi-besi begitu, ya itu ya pada tukang besi gitu ya. Jadi artinya apa? Pergaulan itu juga mewarnai. Itulah pentingnya. Maka ini yang seringkali juga generasi muda juga tidak serta merta akan menerima dengan ikhlas kalau orang tua, orang yang dianggap tua mengatakan jangan bergaul dengan dia. Dia orang baik kok. Nah biasanya begitu. Betul. Itu jadi ini penting banget ya. Di dalam agama kita dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhamidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Seorang itu bergantung pada orang tuanya, fa abawahu, orang tua. Orang tua di sini yang dimaksudkan tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga lebih meluas menjadi lingkungannya. Dia akan terpengaruh dengan lingkungan. Kalau lingkungannya pedagang ikan, dia akan mampu tahu teori-teori pedagang ikan. Iya. Ya, akan dia serap. Walaupun itu tidak ada di perkuliahan atau di sekolah ini, tapi dari pengalaman orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia banyak menyimak. Demikian pula dengan pebisnis apapun, misalnya dengan orang yang suka bertanam, maka dia akan mengerti ilmu pertanian.
Iya, dan betul. seterusnya. Dan kalau dia suka kepada orang yang gemar untuk bermain-main, ya akan terbentuk juga karakternya, ya terwarnai juga, akan senang dengan iseng main-main, dan jangan-jangan nanti malah nggak pernah serius gitu. Iya. Nah itu. Oke Meli, ada yang mau dipesankan oleh Meli dalam kesempatan ini? Untuk generasi muda, aku sih berharapnya kalian sadar, karena game bukan online. game, maaf, judi online itu memang sudah disetting. Itu suatu hal yang punya IP. Itu bisa disetting, bisa di otak-atik pakai kode aja tuh, kode-kode bahasa-bahasa IT. Kapan menangnya, kapan enggaknya, banyakan enggaknya, dan itu lebih parahnya lagi, kalian percaya bahwa itu cuman hoki-hokian. Nggak ada tuh yang namanya hoki-hokian di hidup ini. Beneran nggak ada. Itu semua disetting, ada kode-kodenya. Jadi jangan terpengaruh, jangan anggapannya, gacor nih dibilangin sama customer service-nya, ada isi lagi enggak. Itu ditungguin sama dia, tinggal dipencet sama dia, kalah gitu. Udah selesai, kalah kalian gitu. Jadi jangan ke bawah hawa nafsu, Masya Allah, jangan ya Umi ya. jadi menerima perbendaharaan kata baru ini. Apa tuh, Gacor itu apa? Oh, gacor itu istilah gini jadi pasti menang gitu Pasti menang nih. Pasti mulus lancar jaya gitu loh gitu. Tokcer, tokcer gitu ya. Iya, gitu. Jadi sekarang istilahnya gacor. Gacor. Nah, kalau kalah mereka bilangnya mereka rungkat gitu. Rungkat. Iya, rungkat. Dari kata apa itu? Jujur Meli nggak tahu. Hancur. Hancur habis-habisan gitu. Jawa kan, rungkat. Rungkat. Bahasa Umi anak geleng-geleng. ya, bahasa anak muda, dan memang kita harus mengetahui juga supaya ada komunikasinya bisa berlangsung. Betul. Kalau yang tua juga nggak ngerti gitu ya, komunikasi nggak bisa berjalan dengan mulus gitu. Iya, kan? betul. Ya itulah, jadi memang betul-betul kita harus waspada. Ya. Iya. Jadi jangan masa muda dipakai untuk bercoba-cobaan gitu ya. Hari gini gitu ya, jangan main coba-cobaan. Jadi memang hidup itu bukan suatu sendaguro, permainan, untung-untungan. Terus apa lagi hoki. Iya, hoki itu apa? Hoki itu untung-untungan ya, Nah, bilang untung-untungan. Untung-untungan enggak ada, itu untung-untungan itu enggak ada. Siapa yang bekerja, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Iya, betul. Kan begitu ya. Dan kalau kita lihat itu di alam ini, lihatlah perilaku burung. Burung itu setiap pagi dia keluar dari sarangnya, ya, entah dia mau terbang kemana, tapi dia pulang pasti dia membawa makanan untuk anaknya. Oh iya, betul betul kan? Jadi burung saja oleh Allah itu dicukupi. Jadi manusia pun sebenarnya kalau dia bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah, Allah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti benar, ditepati. Lain sama janji manusia. Janji tinggal janji gitu ya. Nggak ditepatin ya udah gitu ya. Siapa kok percaya? Siapa lu kok percaya gitu ya. Ada istilah begitu. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan, janji Allah itu pasti. Tinggal kita mau nggak menggapainya. Ya. Mau nggak kita menggapai? Jadi makanya kalau ada pepatah atau jargon atau apa yang mengatakan hidup susah zaman sekarang,
banting tulang belum tentu dapat uang. Ya tulang mah jangan dibanting-banting gitu ya. Iya kan? Masa tulang mau dibanting-banting, ya janganlah tulang dibanting-banting. Umi. Ya, jadi artinya kita wajib mohon kepada Allah. Dan Allah Maha Pemberi. Betul. Maka tindak lanjuti keinginan kita untuk mendapatkan itu, tindak lanjuti dengan berupaya, dengan upaya. Maka siapa yang melakukan suatu upaya, yang seringkali diterjemahkan bekerja, maka dia pun akan mendapat apa yang dia kerjakan. Adil kan? Adil, setuju. Misalnya seorang mahasiswa mengerjakan kuesionernya. Kuesioner dikerjakan dengan baik, maka dia bisa mendapatkan angka yang baik. Tapi kalau dia kerjakan seenak-enaknya sendiri, semau dia, gitu ya, hasilnya ya itu yang akan dia dapat. Ya, sesuai ikhtiar berarti. Sesuai ikhtiarnya, itu kan? Iya. Kita lihatlah di dunia ini, Meli. Orang jadi profesor itu tidak harus semuanya kaya. Padahal kan dia paling banyak ilmu. Iya. Dibandingkan ternyata ada yang hanya mohon maaf ya, hanya SMP, tapi dia menjadi konglomerat. Sementara profesornya digaji sama konglomeratnya. Nah, itu gimana? Iya kan? Iya, betul. Nah, inilah jadi kita harus paham aneka kehidupan ini. Kalau kita mohon pada Allah, maka kita laksanakan, dan ketika kita melaksanakan itu, maka baik buruk, bernilai atau tidak, itu adalah kita andil besar di situ. Masya Allah ilmunya Umi. Ya sebenarnya banyak ya Meli yang bisa kita ambil pelajaran, tapi mungkin untuk sore hari ini kita cukupi dulu ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Amin. Dan bisa kita kembangkan lagi, dan kita lebih cerdas di dalam menggapai cita-cita. Amin. Dan cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pemirsa, Umi, mudah-mudahan ya. Maaf, potong dulu Umi. Nah, apa itu? Umi, ini ada hadiah dari viewer aku, viewer ya? YouTube aku. Alhamdulillah. Jadi beliau pemilik Kimar. Oh, pemilik Kimar. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Nah, ini saya Indonesia. Iya. Oke, boleh diintip dikit? Boleh silakan. Jadi memang Meli suka banget sama kimarnya dia karena bahannya memang adem, jatuhnya enak pas di sini. Oh, alhamdulillah. Ini seperti yang Meli pakai. Aku setiap hari pakai kimarnya saya. Alhamdulillah. Kimar, bergo, semua aku alhamdulillah saya Indonesia. Luar biasa. Oke, makasih Meli. Sama-sama Umi. Nah pemirsa, insya Allah kita sudahi dulu, dan kita akan lanjutkan di bahasan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Umi.